Oke, bisa dimulai. Berdiri. Ngatur tangan Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, selamat pagi semuanya. Gimana istirahatnya cukup? Oke, jangan tegang ya kita sana. Ya, biasanya aja. Ya, udah cukup istirahatnya? Ada yang nggak cukup? Siapa? Kamu cukup mas? Oh enggak? Kurang. Oke, nanti kan ada istirahat kedua nanti ya. Yang lain ada juga yang belum puas istirahat. Ya, benar nih. Oke, karena minggu lalu kita udah belajar mengenai apa? Anekdot. Masih ingat kan? Oke. Sebelum lanjut ada yang ke sekolah ya? Oh, ada satu. Kenapa dia? Sakit. Semuanya sehat kan di sini? Ya. Oke, kita lanjut ke materi. Minggu lalu kita belajar tentang anekdot dan kritik sosial. Ada kritik sosial. Nah, ada yang masih ingat? Apa itu kritik sosial dan ada yang masih ingat kritik sosial itu apa? Ada yang mau jawab? Apa deh yang kalian ketahui tentang kritik sosial? Jadi apa? Kritik sosial apa? Yang masih ingat? Mengkritik masyarakat. Yang lain? Coba. Kritik sosial merupakan upaya untuk menganalisis mengenai suatu fenomena sosial. Ada lagi? Gak ada? Gak ada yang ingat? Kok nggak ingat sih? Hah? Upaya jelas ya? Ya enggak? Oke, kritik sosial itu adalah suatu upaya untuk menganalisis tentang fenomena sosial. Ya, ada nggak catatannya? Coba lihat nih. Dan dulu ada nggak? Ya pastinya. Yang pasti males nyatet ya. Oke, daya kritik sosial itu adalah suatu upaya untuk menganalisis suatu fenomena sosial. Kemudian teks anekdot ada yang masih ingat? Anekdot coba. Yang dapat memberi pelajaran kepada mereka. Oke, katanya humor itu ya yang lucu, yang signifikan. Kalau yang lain gimana? Coba deh buka bukunya dulu, buku paketnya ya. Buka buah. Coba baca kembali deh kalau gitu. Baca dulu ya. Ini kita minggu lalu udah. Coba deh lihat dulu. Coba ya. Cari dulu lagi dikit deh sebelum kita lanjut. Baca. Ingat nggak? Ada yang nyatet nggak yang itu? Nah, ada yang bisa jawab? Apa itu teks anekdot? Coba mau? Oke, silakan. Jadi teks anekdot adalah cerita lucu, menarik dan singkat, biasanya diambil dari pengalaman yang nyata seseorang dan bertujuan untuk menghibur sekaligus menyampaikan kritik atau pesan moral terhadap suatu keadaan atau perilaku manusia. Oke, yang lain gimana? Benar nggak? Benar ya, benar-benarnya. Jadi teks anekdot itu adalah teks yang tujuannya untuk menghibur dan di sana berisi kritikan, menyindir, mengundang tawa. Ya, intinya itu cerita lucu. Ya. Oke, kemudian kita lanjut. Nah,
Nah, ada yang tahu nggak kita hari ini mau belajar tentang apa? Oke, ini tujuan pembelajaran kita ya. Situ terdapat struktur kaidah teks anekdot. Oke, sebelum lanjut, kalian pernah nggak disuruh buat bunyi di rumah? Buat sesuatu apa? Nah, sebelum kalian membuat itu, kalian harus menyiapkan apa dulu? Bahan-bahannya, ya, apa lagi? Alatnya. Terus kalian kan punya bahannya, udah punya alatnya. Kalian harus tahu apa lagi? Langkah-langkah atau cara masaknya. Kalau kalian nggak tahu langkah-langkahnya, kalian nggak tahu mau jadi mie ini seperti apa, mau jadi apa ya. Kalian sudah tahu nih. Nah, sama juga sama teks anekdot. Kalau kalian nggak tahu struktur dan kaidah bahasanya, kalian nggak bisa nulis, nggak bisa ngomongin bahwa itu adalah teks anekdot. Ya, sekarang tujuan pembelajarannya yang pertama, kalian mampu menganalisis struktur teks anekdot. Ya, nanti kita belajar tentang struktur dulu, kemudian ada latihannya. Kemudian yang kedua, kalian mampu menelaah kaidah bahasa teks anekdot. Sudah, mau dicatat juga boleh. Yang ketiga, itu adalah hasilnya. Kalian mampu menciptakan teks anekdot. Ya, menggunakan apa tadi, mengetahui struktur dulu, kemudian kaidah bahasanya. Ini kalau kita samain, kalau struktur itu adalah langkah-langkah langkah-langkah untuk membuat mie. Ya, struktur itu. Kalau kaidahnya itu bahan-bahan sama alatnya, itu sama aja. Kemudian ada strukturnya. Kalian bisa dulu coba cek di buku, cari strukturnya. Baca deh dulu strukturnya apa lanjut. Baca dulu ya. Coba dibaca dulu ya. Oke, seperti biasa, kalau ibu menjelaskan dari ya, kita tunggu. Oke, seperti biasa, kalau sudah ibu menjelaskan materi, pasti nanti akan ada pertanyaan. Siapa yang bisa menjawab dapat poin, dapat nilai. Ya, coba baca dulu sambil jalan. Ya. Udah ketemu halamannya? Udah dibaca? Ada berapa strukturnya? 3. Siapa mau tulis ke depan? Gak ada yang mau tulis nih? Boleh deh bawa buku kalau gitu. Ya, satu aja ya. Ya, kan ada 3 tuh. Apa aja? Mau tulis satu aja, penjelasan juga. Ya, kalian coba lihat ya. Singkat aja nulisnya, jangan panjang-panjang ya.
Ada? Oke, absen berapa? 4. Yang kedua ada apa? Komunikasi. Siapa bisa? Halo. Siapa ya? Coba deh. Oke, sambil nunggu temennya, coba dibaca. Mungkin dihafalin dikit. Siapa yang bisa maju ke depan? Nah, hafalin, dapat poin +2. Oke, selanjutnya ada apa? Evaluasi. Evaluasi. Siapa bisa? Coba kamu deh. Evaluasinya ya. Ini yang nulis yang kedua itu siapa ya? Siapa? Oke, coba baca dulu. Udah baca kan? Di buku juga udah ada. Jadi itu intinya, orientasi itu intinya adalah bagian awal dari cerita. Oke, bagian awal dari cerita di teks anekdot yang berisi pengenalan tokoh dan kondisi atau karakter. Ya, intinya dia tuh bagian awal yang berisi pengenalan tokohnya, pengenalan konfliknya apa nanti, baru pengenalan, bukan konfliknya langsung ya. Yang kedua, komplikasi. Apa itu? Oke, yang kedua ini komplikasi itu adalah bagian di mana terjadinya masalah, di mana masalah itu sudah memuncak, gitu ya. Intinya itu dia tuh berisi masalah ada di sana. Masalahnya itu bukan kayak masalah yang umum gitu, maksudnya kayak masalah nanti dia dibahas menggunakan kritikan dan menggunakan sindiran. Ya, kemudian yang ketiga evaluasi. Apa itu? Evaluasi adalah bagian yang berisi komentar terhadap isi atau pesan yang sudah disampaikan di bagian komunikasi ini. Pesan keseluruhannya, simpulannya. Ya, udah ngerti sampai sini? Benar. Oke, kalau benar coba kakak tunjuk ya. Dorong deh. Coba kamu deh maju ke depan. Coba apa yang kamu ketahui di depan. Apa yang kamu ketahui, ada berapa strukturnya? Dari strukturnya ada 3. Baca. Orientasi, komunikasi, dan evaluasi. Orientasi itu apa? Orientasi itu tahap awal, versi, Ada yang ngerti.
Siapa? Kekondisian atau karakter. Ya. Ini dua. Komplikasi. Komplikasi adalah isi dari teks orientasi. Teks orientasi. Anekdot. Beda. Kemudian yang ketiga. Ada evaluasi. Ya. Komentar terhadap isi dari teks. Apa? Anekdot. Oke. Tangan dulu. Ada lagi yang mau sebelum ditunjuk? Coba ya. Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Katanya tadi udah paham. Coba ya. Coba deh kamu paling depan katanya udah paham ya kan? Coba. Apa yang kamu ketahui? Orientasi adalah pengenalan kondisi atau protokol. Komunikasi adalah Siapa? masalah yang dihadapi, evaluasi, berisi komentar Komentar. Ada? terhadap isi Si dari? teks anekdot. Oke, boleh. Tangan. Oke, udah ngerti kan? Benar nih? Udah ngerti semuanya? Kok ada yang nyaut? Oke, kalau sudah, kita lanjut ke apa? Latihan. Karena kan udah ngerti katanya dan ini gampang, singkat juga kan. Oke, kita latihan. Coba masuk kelompok dulu 5 orang. Kayaknya masih cukup ya. Boleh deh, coba untuk kelompok bebas deh. Ada 4, ada 5, ada 6 boleh. Coba untuk kelompok dulu. Beda semua dapat jadwal PD-nya? Nah ya, coba perhatikan ke depan. Baca teks anekdot yang berjudul Liburan Kuli Bangunan pada buku paket halaman 30. Coba dibuka dulu buku paketnya. Halaman 30. Oke, udah ketemu? Nah, kemudian setelah dibaca itu tersusun ada strukturnya yang mana termasuk orientasi, komplikasi, dan evaluasi. Ya, cukup jawab gini, karena itu panjang kan ceritanya. Nah, aja gini, orientasi dimulai dari kalimat, udah satu kalimat sampai pada kalimat terakhir bagian orientasi yang mana menurut kalian tertulis. Begitu juga sama komplikasi dan evaluasinya ya. Waktunya 15 menit cukup? Betul nggak? Atau kurang? Cukup deh kayaknya 15 menit. Baca dari mulia. Kalau ada yang bingung boleh ditanyain. Oke, udah semua? Bisa dulu ya.
Oke, cuma ada satu kelompok yang kayaknya yang presentasi ya. Kelompoknya kelompoknya di suatu coba bisa? Bisa? Bisa. Satu orang aja nih bajunya siapa mau? Coba kamu lain dengerin juga ya. Benar atau enggak jawaban kalian? Oke, ada yang sudah kan jawabannya? Jadi emang itu ya orientasinya, komunikasinya, evaluasinya. Udah paham kan? Udah paham? Apa perlu kita lanjutkan lagi? Gak ada kayaknya ya, karena semuanya benar juga tanya ibu dia tuh benar. Oke, bisa kembali ke tempat. Oke, kita lanjut ke kaidah bahasa teks anekdot. Coba cari di buku dulu. Dibuka bukunya. Kaidah bahasa. Oke, kita latihan. Ya. Mau nggak latihan? Nggak mau? Oke, latihan ini untuk mengetes apakah kalian benar-benar ngerti atau enggak, karena tadi ditanya udah ngerti, udah semuanya udah ngerti. Tapi ibu nggak percaya, makanya ada latihan ya. Gak usah ada bentuk kelompok, kita dua orang aja, berpasangan aja. Ya. Buat teks anekdot singkat. Dan teksnya itu berupa percakapan, 2 orang boleh, percakapan 3 orang boleh. Ya. Kemudian analisislah mengambil sindiran yang ada pada teks yang sudah kalian buat. Dan ngerti sampai sana? Oke. Oke, udah selesai semuanya?
2 orang deh, 2 kelompok maksudnya. Siapa mau? Kelompok ini mau? Dan saya kan? Oke, coba. Coba maju ke depan, 1 orang boleh, semuanya ikut boleh. Oke, silakan. Dibacain aja nggak apa-apa. Ya udah. Selamat siang. Pada sore kali ini kami akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami tentang teks alekton. Sebelum itu juga kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Maulida Mayati, absen nomor 7. Saya FHDK 16. Perkenalkan, hasil diskusi dari kelompok kami tidak. Tentu saja kami akan membacakan dialog ini. Jika kita saja PKB, wah keren banget kamu. Kita ada tugas loh, tapi kamu lebih menjadi tambahan. Santai saja nih, malam itu pasti kelar. Sekali 3 tugas tebal bisa dari semalam. Serius, bisa kok. Jangan buka aku mau sampai keluar. Ya deh, ya pulang-pulang sama keluarga. Baik, jadi pada dialog tersebut berisi majas sindiran, yaitu majas ironi pada teks buah Jepang atau Mesir. Besok ada 3 tugas, tapi kamu lebih sibuk jadi bahan. Dan yang kedua, teks super sekali, 3 tugas tebal bisa beres semalam. Berbangun kamu. Lalu majas sinisme pada bagian teks serius. Jangan-jangan besok kertasmu kosong kayak dompet tanggal 2. Majas dialog tadi sudah menggunakan majas yang tepat, yaitu majas ironi dipakai untuk menyindir dengan cara seolah mengerti, padahal ngejek kelalaian kita. Sedangkan majas sinisme dipakai untuk menyindir dengan cara lebih bebas dan bebas. Oke, gimana tadi? Dan tepat belum penggunaan majasnya? Ya bagus banget, ironi, sinisme juga ya. Oke, tepuk tangan. Terima kasih telah menyaksikan Betul dengan Oke, kalau waktunya mungkin udah lagi dikit ya dan mau terakhir. Ada yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita dari awal sampai sekarang? Kita belajar apa aja tadi? Mas, struktur teks alekton ya. Kaidah bahasa, strukturnya ada berapa? Aja. Oke, kemudian kaidah bahasanya ada berapa? Aja. Tadi 9 ada berapa? 3. Nanti 3. Apa aja? Oke, udah ingat ya semuanya. Apresiasi dulu untuk kita semua. Oke, kalau pembelajaran sudah selesai, kalian udah paham juga. Minggu depan kita lanjut ke materi teks eksposisi, ya. Pelajari, ingat. Nanti kita nyari nilai minggu depan, ya. Oke, kita pulang.